Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, di depan kita kali ini adalah Mitsubishi Triton yang single cabin. Ini adalah Triton kelas paling murah yang ada di seluruh jajaran Mitsubishi Triton. Ini adalah Mitsubishi Triton GLX 2400 cc yang single cabin dengan transmisi manual yang harganya itu di angka 276 jutaan saja. Cuman sekarang kalau nggak salah ada kenaikan harga. Nah, untuk DP-nya dengan cicilannya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk penyesuaian sesuai dengan kebutuhan kalian, dan kita bisa hitungkan sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman semua. So buat yang ada di daerah Jabodetabek, lalu kemudian di daerah Indonesia Timur, Makassar, Sulawesi Tenggara, Kendari, Palu, Ambon, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, itu bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk proses pembelian mobilnya. Nah, apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli Mitsubishi Triton single cabin yang GLX 4x2 ini? Yang kalian dapatkan adalah tampang mobil Mitsubishi Triton yang masih tetap kelihatan garang. Saya nggak tahu kenapa. Ini adalah kasa termurah, tapi dengan warna hitam kayak gini untuk bagian depannya, apalagi hitam doff kayak gitu, itu lebih sangar ketimbang yang warna putih ini. Yang warna putih ini kelihatan mewah memang, tapi ini lebih sangar kelihatannya. Apalagi dengan warna hitam di bagian bawahnya ini, di bempernya, jadikan lampunya yang juga menggunakan proyektor itu jadi kelihatan lebih hidup gitu kan. Nah, ini yang menarik di mobil ini. Dan untuk lampunya kalau kita lihat udah pakai proji juga bos. Udah pakai proyektor untuk lampunya, dan di bawah sini ada lampu seinnya, tapi nggak ada fog lamp. Hanya ada slot dummy di situ buat naruh fog lamp kalau misalkan mau ditaruh fog lamp. Tapi nggak tahu dia material fog lampnya seperti apa, karena yang lainnya fog lampnya kayak gini. Itu menyatu. Ini dibuat terpisah. Maybe kalau misalkan diganti pakai lampunya si GLS ini diganti dengan housingnya sekalian yang ada di bagian dalam tuh. Nah, untuk garis dynamic shieldnya juga ini nggak dibuat warna chrome, dibuat sewarna dengan body, dan sepertinya partsnya menyatu, nggak terpisah, dibuat menyatu kayak gitu, tapi kelihatan lebih sangar. Nah, untuk di bagian depannya, karena di bagian grillnya itu dibuat warna hitam, maka logo Mitsubishi jadi kelihatan lebih jelas lagi. Kalau ini nggak, ini masih dibuat dengan warna ya ala-ala silver kayak gitu, tapi itu mengkamuflase sedikit logonya. Kalau ini enggak, sangat kental kelihatan untuk logonya. Nah, sama pastinya untuk di sebelah kanan bentuk lampunya, dan untuk mobil ini itu partsnya terpisahnya di bagian sini, dan ini sangat kontras tapi sangat rapih untuk pengerjaannya juga. Nah, velgnya pakai velg kaleng. Kalau yang ini velg kaleng dengan ukuran ban yang 110 ya, mana ukuran bannya? 205 ring 16C. 205 ring 16C ukuran bannya, velg kaleng, rem depannya udah pakai cakram, pastinya pakai 6 baut juga. Nah, sama travel suspensionnya pasti panjang karena ini leather frame, dan basisnya diambil dari Triton, cuman kabinnya cuman satu. Ini jadinya pickup. Nah, ini adalah seri pickupnya Triton. Untuk lampu seinnya dipasangnya di fender bagian bodi sini, nggak dipasang di sini. Sebenarnya ada tempatnya di sini tapi nggak dipasang di situ. Nah, terus di bagian atas antenanya masih pakai yang batang, belum pakai yang shark fin. Handle pintunya dia dibuat dengan warna black dark hitam doff kayak gini, belum yang warna chrome. Lalu kemudian di sini ada handle-handlenya atau barnya atau palang besinya, dan ada hooknya juga untuk mengikatkan barang. Ada 5 titik lah di sini. Di bagian belakang dia nggak ada defoggernya, tapi dipasangi pagar untuk mengamankan kaca belakangnya pada saat memuat barang yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat ya, ketinggiannya dari tanah tuh sangat tinggi, jadi nggak usah khawatir mobil ini bakal kandas. Cuman ya ini bukan yang versi 4x4. Yang 4x4 ada lagi yang single cabin juga. Nah, di bagian belakang remnya masih pakai cakram, velgnya sama menggunakan velg kaleng. Nah, ini PR-nya untuk bagian bawah, bebannya dia dibuat lebih tebal daripada yang double cabin, tapi yang lainnya sepertinya sama aja. Nah, untuk chassisnya kelihatan sama seperti chassis Triton dan Pajero, pastinya sama. Bannya pakai Bridgestone ya, Dueler yang HT half Tyran. Nah, itu. Terus di bagian belakang lampunya sama seperti yang Triton double cabin yang GLS. Nggak ada LED manjat ke bawah, ini nggak ada, hanya ada lampu belakang, lampu seinnya pakai bohlam, terus pakai bohlam juga untuk lampu mundur dan reflektor yang ada di bagian belakang.
Nah, sama di sini ada stopper juga, cuman nggak tahu ini fungsi stoppernya apa karena di bagian belakang kan nggak ada itu, nggak ada apa pijakan kaki juga. Dan kalau kita lihat ini tenggelam di antara bodi mobil belakang. Nah, di belakang juga ada dua lagi tempat untuk mengikat, jadinya handle pintunya jadi lebih kecil juga, dan nggak ada high mount stop lamp di sini. Nah, untuk logonya dipasang agak ke bawah posisinya, dan Triton untuk tipenya ditulis di bawah pakai stiker GLS, bukan yang pakai tulisan kayak gini. Nggak tahu, mungkin materialnya mahal kalau pakai yang kayak gini ya, jadi dibuat yang stiker-stiker aja. Dan ini kalau dibuka jadinya jauh lebih panjang lagi untuk naruh barangnya. Ini sangat panjang ke depan, dan di dalam sudah ada covernya lagi untuk bagian dalam, jadi nggak usah dipasangi atau ditambahkan cover-coveran lagi karena memang bawaan mobilnya sudah ada. Dan ini sangat keras dan kokoh untuk menahan beban yang berat pun nggak ada masalah, apalagi konturnya kan kontur ada kanal-kanalnya, jadi lebih tangguh lagi. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan dan kiri, di situ kayak ada cowokan buat memasang pembatas kalau misalkan butuh pembatas di situ. Nah, ada tulisan Mitsubishi-nya, jadi kelihatan sekali ini mobil Mitsubishi kalau dibuka baknya kayak gini. Dan di bagian kiri kanan itu, kiri ada 3 hook-nya untuk ngikat barang, sama di bagian sebelah kanan juga ada 3. Jadi di bagian luarnya ada buat ngikat barang, di bagian dalamnya juga ada. Jadi untuk mengikat barangnya cukup lengkap ya. Nggak tahu kenapa dibuat lebih. Ada di bagian sini dan ada di bagian luar sini. Untuk pengisian bahan bakarnya posisinya ada di sebelah kiri, dan ini bahan bakarnya solar. Cuman ya nggak tahu kenapa solar air ini cukup langka, tapi nggak tahu sekarang apakah masih langka atau sekarang sudah banyak. Kita nggak tahu. Nah, terus kita lihat di bagian dalamnya. Untuk bagian dalam, ini materialnya plastik biasa, kasar. Lalu kemudian ada handle pintu buat nutupnya, tapi ini kok kayak berasa nggak kokoh ya. Ini materialnya aja yang kelihatan kulit, tapi materialnya plastik, bukan kulit. Di atas juga sama. Nah, tuasnya nggak yang chrome, ini sewarna dengan bagian dalamnya ini masih pakai engkol, nggak pakai power window. Bottle holder dan tempat buat naruh barang di belakang. Untuk joknya dia udah pakai kulit, bos. Ini joknya sudah pakai kulit, tapi kulit sintetis, bukan kulit yang bagus. Dan ini bisa buat maju mundur pastinya. Dan tidak ada untuk pengaturan ketinggian, aja pengaturan buat recline atau kerebahan daripada sandarannya. Dan ini cukup bucket juga sih, lumayan untuk duduk dengan posisi yang nyaman pada saat kita duduk di dalam mobil ini. Mantap juga sih sebenarnya. Nah, terus untuk kuncinya masih menggunakan anakan kunci biasa kayak gini, belum pakai yang smart key keyless. Kalau kemudian setirnya belum dibalut kulit karena ini kasta paling murah, jadi wajar ya kalian dapat item yang murah-murah di sini. Di atas ini nggak ada grip, di bagian sebelah kiri ada sana, tapi di sini ada gripnya di bagian depan untuk pegangan pada saat kita naik turun mobilnya. Apalagi ini mobil nggak ada footstepnya, jadi mesti kuat-kuatan tangan kita untuk pegang di sini dan memanjat mobilnya dan memijakkan kaki kita di bagian plat bawah. Nah, di bagian bawah sini ada 3 pedal karena mobilnya transmisinya manual. Bisa dilihat dari sini, manual dengan 6 percepatan, tapi nggak ada buat 4x4-nya. Parking brake-nya masih mekanikal, dan tempat taruh barangnya di bawah kecil. Nggak tahu kenapa di bagian tengahnya setidaknya nggak dipasang taruh buat taruh barang-barang apa kayak di situ. Udah pakai AC nih mobil. Ada suhu kedinginannya, arah semburannya, power blowernya juga ada, dan untuk sirkulasinya masih yang mekanikal, bunyi duk-duk-duk gitu. Dan di bagian atas untuk head unitnya masih yang belum touchscreen, masih yang biasa sekali itu, bos. Ada blower AC-nya masing-masing kiri dan kanan, tempat penyimpanan juga di bagian sana. Dan di atas ini ada spion tengah yang dia tidak ada ada pengaturan buat day and night-nya atau manual dimming mirror. Sini nggak ada kaca buat dandan, tapi di bagian belakang situ ada lampu baca. Jadi ya setidaknya cukup untuk menerangi sisi dalam pada saat misalkan kita lagi di dalam mobil dan butuh penerangan untuk pencahayaan bagian dalam mobil kita tuh pada saat kita mau membaca atau mengapain itu. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Triton ini. Kebetulan di sini ada banyak mobilnya.
Triton, termasuk di bagian situ ada lagi dua yang GLS 4x4, ada yang warna putih, ada yang warna silver, ada Mitsubishi Expander Sport Ultimate yang warna silver juga. Lalu kemudian ada Triton Exit lagi, dan ada yang Ultimate juga sebenarnya. Ada banyak stok mobil Mitsubishi Triton yang ada di sini. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi untuk proses pembeliannya. Nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Siapa tahu di antara yang kita review selama ini ada yang kalian cari-cari gitu kan. Nggak usah ragu-ragu dan malu-malu untuk berinteraksi dengan kita dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.